Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset dan apapun yang berhubungan dengan crypto. Nah, pada video kali ini gue akan memberikan kalian 5 koin pilihan untuk bulan Mei 2021 ini. Sebelum kita ke 5 koin itu, di depan kalian, di depan kita sekarang udah ada chart dari market cap BTC dominance. Jadi, bagaimana sih dominansi Bitcoin sendiri terhadap si altcoin? Karena seperti yang kita ketahui ya, dulunya pergerakan Bitcoin itu sangat sekali mempengaruhi pergerakan dari altcoin. Nah, tapi beberapa momen ke belakang ini, di mana terjadinya penurunan terhadap Bitcoin akhir April kemarin, tidak nampak terjadinya banyak sekali gangguan atau intervensi terhadap pergerakan altcoin. Di antaranya seperti ke Ethereum ya, di mana Ethereum dan beberapa minggu ke belakang dia selalu mencetak all time high barunya ya. Kalau kita lihat nih ya, lihat dalam beberapa waktu ke belakang, di saat Bitcoin mengalami koreksi, ya mungkin Ethereum tetap mengalami koreksi juga sedikit, tapi Ethereum tetap menjalankan tren naiknya ya. Dari hampir seminggu terakhir ini Ethereum mencapai all time high-nya, jadi dia tidak terpengaruh ya. Berbeda dengan pergerakan Bitcoin, Bitcoin sendiri malah dia masih berada di bawah all time high-nya. Kalau kita lihat, ini masih jauh dari area all time high dari Bitcoin. Terus kita lihat ke BNB ya. BNB pun dalam beberapa waktu ke belakang, hari ini juga dia mencetak lagi all time high barunya. Jadi berbeda antara Bitcoin dan altcoin lainnya seperti BNB dan Ethereum, dia tidak terpengaruh oleh pergerakan dari Bitcoin ini, jadi tidak berpengaruh sangat besar. Jadi di saat Bitcoin jauh dari all time high-nya, BNB dan Ethereum dia melanjutkan tren kenaikannya dengan baik. Dan ini juga tercermin dari pergerakan dari BTC dominance ya. Jadi dominansi Bitcoin terhadap altcoin tidak berpengaruh sangat impact. Apalagi kita lihat di sini dia sudah breakdown menuju ke tren penurunannya ya, atau tren bearish-nya, di mana impact dari Bitcoin itu akan tidak terlalu besar terhadap pergerakan dari altcoin sebagian besar ya. Sebelum masuk pembahasannya, gue ada informasi penting. Kalau ini ada sebuah website yaitu namanya thisbito.com, di mana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi di mana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency, dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali tinggal masuk ke thisbito.com, oke? Dicek ya, linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Sekarang kita masuk ke pembahasan dari 5 koin apa yang menarik atau 5 koin pilihan untuk bulan Mei ini. Yang pertama gua punya Fetch.ie. Ini koin yang belum banyak sekali diperbincangkan oleh teman-teman influencer di Indonesia ya. Tapi ini mulai diperbincangkan oleh influencer luar. Apa sih yang menjadi menarik dari Fetch.ie ya? Sekarang kalau kita lihat, Fetch.ie menduduki peringkat rank 155 market cap ya, dengan kapitalisasi market sebesar 466 juta sekian. Nah, dia berada di jaringan Ethereum kontraknya. Nah, apa itu si Fetch.ie sendiri ya? Fetch.ie itu sendiri merupakan sebuah project yang membawa kebersamaan terhadap machine learning atau ML ya, atau juga artificial intelligence, multi-agent system, dan juga decentralized ledger, teknologi untuk membuat ekonomi internet, di mana digital representatif seperti data, hardware, service, manusia, dan infrastruktur. Ini juga sangat berguna untuk pengerjaan langsung yang efektif dan terprediksi dan gampang untuk diperkenalkan. Nah, kalau kita lihat, ini yang sangat menarik dari si Fetch.ie ini. Fetch.ie telah bekerja sama dengan brand-brand besar, di mana di sini diantaranya ada Siemens, ada T-Mobile, ada Mercedes-Benz, ada Bosch, ada Volkswagen, di mana ini brand-brand ternama yang sangat kita kenal ya. Fetch.ie dengan bangga mengannounce atau mengemukakan bahwa mereka adalah bagian dari Catena X Automotive Network featuring Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW Group, Siemens, dan semua partnernya. Lihat, di mana dia berpartner dengan brand-brand ternama. Ini sangat menarik. Tweetnya ini sekitar 4 hari yang lalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke chartnya dari si Fetch.ie ini sendiri. Sekarang kalau kita lihat ya, pergerakan dari si Fetch.ie ini sekarang bergerak ke area-area bullish trendnya ya. Kalau kita lihat, dia baru saja breakout dari area bearish trendnya. Ini
dimana tren penurunannya yang sudah dia breakout ya, dan dia baru saja memulai sebuah tren kenaikannya. Dan kalau kita lihat dengan Fibonacci, sekarang harga dari si patch ini udah bergerak di area-area penting, yaitu sudah menembus area golden ratio Fibonacci, yaitu di harga 0.66682. Jadi menurut gua ini area-area yang masih tepat buat kita ngambil. Jadi area-area sini ya, antara area-area harga 0,66 dolar ataupun 0,60572, ini adalah harga-harga yang boleh kita pertimbangkan untuk mengambil. Nah, di mana kira-kira targetnya? Kalau kita lihat dari volume perdagangan pembelian atau akumulasi saat kenaikannya, dia diikuti volume yang lumayan tebal. Kita lihat coba, hijaunya dengan volume yang lumayan tebal. Menurut gue ini pergerakan yang masih baru dimulai. Apalagi di sini dia sedang melakukan konsolidasi. Kalau kita lihat dia baru saja breakout juga dari sebuah bullish pennant. Coba kita lihat, ini bisa dibilang dia membentuk sebuah bullish pennant di sini guys. Ini baru saja dia breakout dari bullish pennant. Jadi ini masih sangat menarik. Kalau target dari gua sendiri secara rasional ya, seperti biasa kita ukur dari ketinggian tiang konsolidasi bullish pennantnya. Area breakout ya, setidaknya dia bisa kembali lagi ke area harga 0,8 dolar. Jadi untuk bulan Mei ini menurut gua ini adalah bulan dimana dia akan membentuk sebuah tren bullishnya dimulai. Mungkin segitu pandangan dari gua tentang si PCI ya. Mungkin kalau teman-teman punya insight lain silahkan komentar di kolom komen di bawah. Nah, next kita ke yang selanjutnya. Lagi dan lagi gua akan bahas Cardano. Setelah hampir setiap hari gua bahas tentang Cardano, lagi dan lagi Cardano. Kenapa Cardano? Menurut gua big moment akan terjadi pada bulan Mei ini, dimana kalau kita lihat kontrak cerdas akan segera hadir di Cardano musim semi ini, atau smart kontraknya dan juga testnetnya Alonzo akhirnya akan memungkinkan pengembangan untuk menyebarkan aplikasi terdesentralisasi mereka di blockchain Cardano. Jadi kalau kita lihat pada coin market calendar ya, di sini ada event dari Cardano yaitu 31 Mei 2021 atau lebih cepat. Ya itu udah sempat gua bahas juga ya sebelumnya ya. Testnet Alonzo akan membawa kontrak pintar ke blockchain Cardano ya, seperti yang udah dibahas tadi ya. Gua udah mention beberapa kali, dan pada video pembahasan Cardano sebelumnya pun gua udah jelaskan tentang si big movement atau smart kontrak ini apa aja gitu ya. Ini juga ada tweet dari Input Out HK. Cardano smart contract on tonight, Cardano 360, we share the rollout plan on Cardano. Here's more the Alonzo roadmap from iOS. Charles will bring you more clip for this show. Kita buka. Plutus is basically getting to the point where it's now being systematically integrated into. Videonya 1 menit, mungkin kalian juga bisa langsung ke Twitternya Input Output HK. Kalian bisa ke sini tentang penjelasan tentang gimana sih tentang si roadmapnya dari si Alonzo testnet nanti. Nah, kalian juga bisa cek ke situ langsung ya. Jadi intinya gua masih sangat bullish dengan si Cardano. Ini salah satu koin favorit gua. Udah gua mention beberapa kali, ini salah satu koin yang sangat gua favoritkan. Dan juga kalau kita lihat ke chartnya ya, kita langsung masuk aja ke chartnya. Bagaimana perkembangan Cardano hari ini? Oke, masih sesuai prediksi. Seperti yang gua bilang sebelumnya juga, ya dia masih dalam sebuah pembentukan big ascending triangle, dan tidak menutup kemungkinan Mei ini apabila jadi si testnet dari Alonzo 2 dolar, hal yang mungkin ya, mudah-mudahan ya. Dan ini sekarang masih dalam masa-masa akumulasi ya. Ini masih pembentukan candle yang sangat normal ya. Ini juga udah gua gambarkan di area harga 1,31 dolar. Ini ada area support ya di sini. Di area sini. Nah, ini dia masih tertahan di area-area supportnya. Jadi ketika dia masih kuat ya, ini juga udah gue gambarkan ya, dia bisa membentuk base di sini. Semoga bulan Mei ini adalah masanya Cardano untuk breakout ya, dan diikuti dengan smart contract dan projectnya yang segera terrealisasi dengan baik. Itu sih harapan dari gua. Dan next ke koin yang ketiga, yaitu Link atau Chainlink, dimana kalau kita tahu ya, hampir setiap hari atau setiap saat banyak sekali project-project yang masuk bekerja sama dengan Chainlink ini. Ini Chainlink dia menduduki peringkat 12 pada rank market cap hari ini ya.
dan dia berjalan pada kontrak Ethereum. Lihat pergerakan hari ini dia hanya minus 0,1%. Dan kalau kita lihat tren kenaikan tahun ini ya, dia masih dalam sebuah tren bullishnya ya. Di saat semua koin-koin gerakannya cukup mengkhawatirkan, dari mulai awal tahun sampai sekarang dia masih bergerak di dalam tren bullish. Mungkin kalian juga udah tahu ya apa sih si Chainlink ini ya. Chainlink adalah merupakan sebuah service Oracle decentralized ya, yang berhubungan dengan financial, traditional business, dan dia telah bekerja sama dengan Ethereum dari sejak tahun 2015. Dan sentimen apa lagi yang menambahkan keyakinan kalau Chainlink ini masih dalam tren yang baik ya. Dan ini ada artikel sentimen yang sangat baik akhir-akhir ini baru sekali. Ini pada 30 April di mana ada Chainlink bermitra dengan UNICEF Innovation Fund untuk mendukung aplikasi yang mendukung blockchain di pasar berkembang atau di emerging market. Jadi ini Chainlink Community Grant. Nah, ini sebuah program hibah dari Chainlink komunitas menyediakan sumber daya keuangan untuk banyak tim pengembang dan peneliti membangun lebih fungsional, mudah diakses, dan berdampak sosial untuk Chainlink Network. Kami mendorong pengembangan individu berbakat dan tim pengembang untuk mendaftar ke program hibah di sini. Atau jika Anda seorang peneliti dan ingin berkolaborasi, silahkan hubungi kami ya. Dan ini juga beberapa tujuan spesifik dari hibah Chainlink ini untuk mendukung UNICEF Innovation Fund dan Crypto Fund, yaitu adalah di antara lain yang pertama ada membiayai perangkat lunak yang mendukung blockchain pada tahap awal, gratis dan open source yang dirancang untuk menguntungkan pasar negara berkembang dengan mendorong lompatan teknologi yang mengarah pada kemajuan besar dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Dan yang kedua ada menyediakan keahlian khusus, domain dan sumber daya tambahan untuk mendukung startup yang berfokus pada blockchain yang bekerja dengan Crypto Fund UNICEF. Yang ketiga, percepat blockchain sebagai kekuatan untuk kebaikan dengan memperluas kemampuan startup yang membangun solusi untuk populasi di mana aplikasi inovatif paling dibutuhkan. Nah, ini juga kalian bisa cek ya lengkapnya, paling nanti gua akan masukkan linknya di deskripsi di bawah supaya kalian bisa baca secara lengkap. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke chart dari Chainlink sendiri ya. Pembentukan chart Chainlink ini sepanjang tahun ini masih super bullish. Kita lihat pergerakan dari sepanjang dari Desember sampai hari ini pun dia masih bergerak di area uptrend channel atau uptrend line. Pergerakannya masih super uptrend. Nah, dan kalau kita lihat dengan Fibonacci, harga hari ini Chainlink berada pada golden ratio Fibonacci, dan ini adalah area-area yang penting dan juga menampakkan ini area-area bullish atau area pembentukan sebuah tren naik. Jadi menurut gua Chainlink ini masih patut buat kita ambil dan memiliki upside dan potensi yang panjang, apalagi untuk investasi ya guys. Jadi ini cocok sebagai koin untuk investasi guys. Ya, untuk area-area yang kita perhatikan ini udah gua sempat gambarkan sih ya pada pembahasan video sebelumnya. Jadi ini ada area-area support yang di harga $36 dan di area $34. Selama dia berada di atas harga 34, menurut gua tren bullishnya akan tetap kuat. Jadi menurut gua sih ini pandangan tentang Chainlink ya, atau Link. Dan selanjutnya gua tetap Bitcoin. Bitcoin masih tetap selalu dalam rekomendasi ya, apalagi Bitcoin ini adalah koin cocok untuk investasi. Nah, sesuai yang gua prediksikan. Kalau kalian nonton video gua sebelumnya, lihat ini area gambar ini. Gua sudah prediksikan kalau dia bisa ke area resisten di sini. Penjelasan detailnya kalian coba tonton lagi gimana pandangan gua saat itu ketika dia berada di harga sini, dan gua gambarkan kalau dia membentuk sebuah inverted hand and shoulder di sini ya guys. Kalau kita berubah ke time frame 1 jam. Lihat. Dan dia bergerak pas sekali dan dia koreksi berada pas di titik resisten. Apakah ini harga-harga sudah mahal? Menurut gua Bitcoin adalah the hedging fund atau salah satu tempat investasi yang masih terbaik. Kalau kalian punya tujuan nyimpen waktu 3 tahun atau bertahun-tahun, menurut gua simpan di Bitcoin aja sih menurut gua. No debat lah ya buat si Bitcoin ini. Apalagi sekarang tren pembalikan arah, tren kenaikannya sudah sangat nampak ya guys. Jadi kemana pergerakan dari si Bitcoin selanjutnya? Menurut gua selama dia tidak bisa berhasil breakout dari area resisten ini area resisten kuat ya yang udah gua gambarkan sebelumnya, dan ini pas juga sesuai prediksi.
Setidaknya kalau dia tidak berhasil breakout, dia bisa ke area-area support yang udah gua gambarkan sebelumnya di area 55.000. Bisa dibilang ini sudah pembalikan arah ke area trend bullish ya. Di saat tren turunnya dia sudah breakout dan dia sudah memberikan sinyal-sinyal bullish yang sangat-sangat menarik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari si Bitcoin untuk saat ini. Jadi Bitcoin masih salah satu tempat invest yang sangat-sangat menarik. Dan akhir-akhir ini juga sentimen terhadap Bitcoin mulai bermunculan sentimen-sentimen bagus ya. Dan ini ada sentimen baru lagi pada hari ini, pada Mei 2021 tanggal 1, restoran rantai makanan terbesar di Amerika yang memungkinkan pembayaran lewat Bitcoin. Jadi pemegang Bitcoin akan dapat membeli makanan dari berbagai restoran rantai makanan yang berbasis di Amerika, termasuk Bubba Gump Shrimp dan Muscle Maker Grill. Jumlah perusahaan dan organisasi yang menerima Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai instrumen pembayaran terus bertambah. Yang terbaru berasal dari Amerika Serikat, dari industri makanan, Muscle Maker Grill, dan banyak jaringan restoran yang dioperasikan oleh suatu perusahaan induk, kata Landris. Ya, sentimen baik semakin banyak terhadap Bitcoin akhir ini ya, diikuti dengan tren bullish yang meyakinkan. Jadi menurut gua tren bullish dari si Bitcoin akan dilanjutkan pada bulan Mei ini. Jadi itu pandangan dari gua. Dan yang terakhir, gua punya Ripple, dimana ini ada sentimen terbaru dari Ripple atau XRP ya. Ini pun koin yang sangat sekali banyak komunitasnya ya. XRP Army, silahkan komen di bawah. Dan ya, perkembangan SEC versus Ripple. Pengajuan baru SEC adalah perkembangan terbaru dalam gugatan SEC yang sedang berlangsung terhadap Ripple Labs. Ini secara langsung mengikuti konferensi penemuan yang diadakan pada hari ini, hari Jumat, yaitu hari ini ya, hari Jumat. Sebuah konferensi yang menyelidiki SEC menghubungi regulator asing Ripple untuk mendapatkan informasi, dan dalam melakukannya diduga gagal mematuhi aturan prosedur federal dan konvensi Den Haag. Tarik ulur hukum yang tegang terjadi antara kedua belah pihak pada hari-hari menjelang konferensi. Perwakilan Ripple Lab menegaskan bahwa SEC menghubungi regulator mereka untuk tujuan penemuan sebagai taktik intimidasi mereka, mengajukan mosi untuk menghentikan SEC, yang kemudian SEC pada gilirannya mencoba untuk mendapatkan hakim Hon Sarah Netburn untuk menyangkal. Penggugat membalas dengan permintaan untuk menahan informasi tertentu dan materi penemuan dari Ripple Labs. Dalam sebuah surat diajukan pada tanggal 21 April, SEC meminta pengadilan untuk melarang tergugat mencari materi staf SEC yang tidak relevan dan memiliki hak istimewa yang telah diputuskan oleh pengadilan ini tidak dapat ditemukan. SEC untuk mengajukan tanggapan atas gerakan individual Ripple untuk dismiss atau tidak menanggapi dari pengajuan tanggapan atas gerakan sebuah individual dari Ripple. Jadi menurut gua mungkin banyak yang menyimpulkan untuk keberlangsungan dari kasus hukum dari si Ripple ini tidak akan berlanjut, atau mungkin secara hukum belum banyak bukti-bukti yang akurat dan juga bisa ditimbang gitu. Jadi dari sini gua bisa nyimpulin sih, jadi kalau pandangan market terhadap Ripple ini akan bullish ya. Ya itu hanya pandangan dari gua sih. Dan juga kalau kita lihat dari chart ya, gua sangat masih tertarik dengan si XRP saat ini ya guys. Kalau kita lihat sekarang XRP udah gue gambarkan juga ya pada pembahasan di video sebelumnya, dia sudah berhasil breakout dari area falling wedge-nya dan juga diikuti dengan tren yang sangat baik ya guys. Dimana dia sempat membentuk sebuah ascending triangle di sini, dia breakout lagi dan dia membentuk lagi sebuah konsolidasi terlihat seperti bullish pennant ya. Pembentukan yang sangat cukup baik, kita lihat. Dia membentuk sebuah bullish pennant kembali. Nah, target selanjutnya dari gua, rasionalnya dia apabila dia breakout dari sini, dia bisa ke area resisten di area harga 1,8, dan ini pun sudah pernah gua prediksikan ya, area-area sini ya. Kalau dia berhasil keluar dari area-area golden ratio Fibonacci-nya ya guys. Jadi ini area-area target sementara untuk si Ripple atau XRP ini guys. Jadi XRP pada bulan Mei ini menurut gua sentimen yang terjadi yang keluar pada bulan Mei ini masih sangat baik terhadap si XRP. Jadi market sepertinya akan merespon cukup baik terhadap XRP ini. Jadi Mei ini pergerakan XRP mungkin akan kembali ke tren yang lebih baik. Menurut gua sih itu pandangan dari gua. Jadi itu 5 pilihan koin dari gua. Kembali lagi, semua pendapat dan opini dari gua hanya pandangan dari gua sendiri. Silahkan kalian juga melakukan riset pribadi. Gua bukan seorang profesional financial advisor, gua hanya seorang analis dengan background IT, dan juga gua sebuah crypto enthusiast dan juga sangat menekuni ke bidang technical analysis. Dan ya, disclaimer on semua resiko dan apapun yang terjadi
bukan tanggung jawab dari gua. Jadi silahkan riset kembali, ini pilihan dari gua dan silahkan kalian riset kembali, do your own research. Jadi ya kayak gitu pandangan dari gua tentang 5 koin pilihan untuk bulan Mei ini. Jadi itulah, mungkin segitu dulu video dari gua. Semoga video kali ini bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa kalian like, komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe buat yang belum, dan juga bantu share ya kemanapun, ke WA, ke Telegram, ke Twitter, ke Facebook, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.